Selamat malam, kali ini kita kedatangan TV LG 32 in yang dimana kendalanya ini penyakitnya ada di masalah gambar ya. Masalah gambar yang kadang-kadang gambarnya kadang bagus, kadang jelek. Kalau lagi jeleknya itu gambarnya bergaris-garis atau berserat-serat ya. Nah, ini penampakannya. Dengan kodenya, nah kodenya 32LK311. Dan setelah kita telusuri, kita cari penyakit dan kendalanya di mana yang menyebabkan TV ini kadang bagus, kadang jelek gambarnya. Ternyata penyebab kegagalan gambar ada di masalah tegangan T-Con ya. Ada di IC T-Con. Penyebab utamanya ada di IC T-Con. Nah, IC-nya IC yang di bagian ini ya, IC T-Con ya. IC-nya kodenya kalau nggak salah berapa, lupa lagi. Ntar kita lihat dulu. Kodenya TVS65163. Itu dia kode IC-nya ya, IC T-Con-nya. Dimana yang menyebabkan gambar gagal, kadang bagus, kadang berserat, kadang bagus, kadang berserat. Masalahnya ada di tegangan VGH dan VGHE dan VGHO gitu maksudnya. Dimana tegangan VGHE dan VGHO kadang berubah-ubah. Yang semestinya 26 volt itu kadang menjadi min 6 volt kalau nggak salah ya, atau setara dengan VGL. Setara dengan VGL. Dan kebetulan ini TV sudah saya perbaiki. Tadi tidak ada niatan untuk bikin video ya, namun kepikiran karena setelah saya cari-cari di YouTube ternyata tutorial yang seperti ini itu saya tidak menemukan, dan adapun yang ya bukan yang seperti ini gitu ya. Oke, kita langsung bahas saja bagaimana cara penanganannya. Kebetulan ini televisi sudah sukses, sudah 100% normal. Aduh, dan kebetulan di malam hari ini cuaca lagi turun hujan ya di sini di kota Tasikmalaya. Kota Tasikmalaya. Oke, tadi sebelum TV ini normal, saya sempat kepikiran untuk nge-jumper aja gitu ya. Cara cepatnya kita jumper aja tegangan yang bermasalahnya. Tegangan yang bermasalah sekali lagi ada di tegangan VGHE dan VGHO. VGHE artinya VGH even dan VGHO artinya VGH odo ya. Sebentar, kita zoom dulu biar kelihatan. Aduh, gambarnya agak kabur ya. Gambarnya agak kabur, mohon maaf, dikarenakan saya menggunakan HP-nya HP jadul sekali, HP lama maklum. Modalnya modal handphone ya, tidak seperti youtuber yang sudah berkelas. Modalnya itu udah GoPro, ini cuman handphone kita. Oke, langsung bahas aja. TV kita cabut dulu, ini hujannya begitu deras.
Oh, agak serem, ada percikan-percikan air. Aduh, ini bukan promosi ya. Tadi saya tutup begini karena takut ada air masuk. Karena ini kita mengeksekusinya di luar ruangan ya. Hujan turun begitu deras dan kemungkinan suara saya kedengaran kurang begitu terdengar ya. Sebaiknya kita cut dulu videonya menunggu hujan reda. Dan ternyata ditunggu-tunggu hujannya tidak reda-reda. Kita lanjutkan saja. Oke. Di sini tertera ada VGHO. Ini sudah saya jumper. Ini sudah jumper. Nah, ini VGH ya. Kurang begitu jelas ya. Malam hari begini ya, kurang begitu jelas ya. Oke. Kalau yang sudah paham pasti ngertilah, insya Allah ya. Di sini ada inti VGH atau test point VGH, dan di sini ada VGH E atau VGH event, dan ada VGHO alias VGH odo ya. Untuk tegangan VGH E saya kasih tegangan dari inti tegangan VGH atau test point VGH ya, yaitu tegangan 26 volt. Sementara jalur VGHE dan VGHO yang ke IC, dimana untuk menyuplai arus tegangan VGH seharusnya kan dari IC ini dua-duanya saya cut. Dua-duanya udah saya cut, namun tidak kelihatan karena kan ini agak kabur. Ini sekali lagi dari IC ini arus tegangan VGHE dan VGHO kita cut. Kemudian selanjutnya kita kasih tegangan jumper dari test point VGH. Untuk yang kita jumper dari test point VGH dikarenakan di sini pas waktu pengecekan, pas gambarnya bagus itu tegangan VGH plus di VGHE. Bisa dimengerti? Oke, sekali lagi, pas gambar bagus itu tegangan VGH-nya ada di tegangan plus VGHE, gambar bagus. Dan ketika tegangan VGHE ini jadi tegangan VGL atau jadi tegangan min, gambar itu bergaris-garis ya. Dalam arti kita harus menstabilkan tegangan VGHE ini menjadi tegangan plus 26 apa ya, jangan sampai berubah-ubah tegangannya gitu ya, atau gimana sih, agak bingung juga. Mudah-mudahan bisa dipahami. Intinya tegangan PGHE ini kita bikin diam ya di 26 volt, dikarenakan televisi ini pas di tegangan VGH diam, di VGHE ini diam 26 volt, itu gambarnya bagus. Dan ketika di VGHE nya tegangan min, televisi ini gambarnya jelek begitu. Dan saya kasih cut, kasih tegangan jumper dari inti tegangan VGH
atau test point VGH. Langsung kita jumper. Ini dari tegangan supply aslinya yang dari IC kita cut, dua-duanya kita cut, VGHE sama VGHO nya kita cut. Saya kasih jumper dari tegangan VGH test pointnya ke VGHE, dikarenakan kebetulan televisi ini di waktu pengecekan tegangan VGH plus 26 volt itu gambarnya bagus, dan ketika VGHE ini tegangannya min, gambarnya jelek. Oke, bisa dipahami ya. Dan untuk VGH odo atau VGHO di sini saya jumper ke tegangan test point VGL. Di sini ya. Letaknya di sini. Test point VGL-nya di sini, letaknya di sini. Ini ada R75. Nah, ini ada VGL di sini. Kurang begitu ketara ya. Oke, sekali lagi. Untuk tegangan VGH odo saya kasih tegangan jumper dari VGL, dikarenakan alasannya ketika televisi ini gambarnya jelek, tegangan VGH odo-nya ada di tegangan plus 26 volt. Bisa dipahami? Dikarenakan di waktu gambar televisi ini jelek, tegangan VGH odo-nya ini ada di tegangan 26 volt plus gitu. Dan ketika di tegangan min 6 volt atau 7 volt di VGH odo ini, televisi ini bagus gambarnya gitu ya. Oke, bisa dipahami ya. Tadi sebelum saya kasih tegangan VGL atau VGH odo ini tidak saya cut dari sini, televisi ini sudah tidak ada gangguan lagi berserat-serat, alias sudah bisa dilihat gambarnya. Namun kendalanya itu ada di gambarnya yang kurang jernih, alias masih ada kayak klise gitu ya. Dan kemudian saya berinisiatif untuk ngejumper tegangan VGH odo ini ke tegangan VGL, dan alhamdulillah hasilnya bagus, memuaskan gitu ya. Oke, bisa dipahami. Sekali lagi, kendalanya gambar televisi ini kadang bagus, kadang jelek. Jeleknya bergaris-garis, berserat-serat. Layar full bergaris-garis, berserat-serat gitu ya. Dan waktu bagus itu normal, tetapi terus-menerus jelek bagus, jelek bagus, jelek bagus gitu. Kendalanya sekali lagi ada di tegangan VGH even dan VGH odo, dimana seharusnya tegangan VGH ini diam di 26 volt, namun tadi di televisi ini tegangan VGH nya itu berubah-ubah, kadang 26 volt plus 26 volt, tetapi terkadang juga min 6 volt atau 7 volt gitu ya. Sekali lagi, solusinya kita jumper tegangan VGH-nya. Untuk tegangan VGH diingat dulu ya, VGH-nya ada dua, VGHE dan VGHO gitu. VGH even dan VGH odo kepanjangannya. Sekali lagi, untuk mengatasinya kita kasih tegangan jumper. Jangan lupa
tegangan inti yang dari IC ini kita cut dulu atau kita potong dulu dua-duanya, VGH-O dan VGH-E nya kita potong. Kemudian kita kasih tegangan jumper dari test point VGH. Test point VGH menuju ke tegangan VGH-E. Alasannya dikarenakan televisi ini waktu kita tes tegangan, waktu tegangan VGH-E-nya itu ada di tegangan 26 volt plus, gambar televisi ini normal. Tetapi ketika tegangan VGH-E ini ada di min 6 atau 7 volt, gambar televisi ini jelek atau berserat-serat, bergaris-garis full. Nah, kemudian kita berinisiatif untuk ngejumper tegangan VGH-nya ini dari inti atau dari test point VGH-nya. Sekali lagi, untuk VGH-E kita kasih tegangan 26 volt plus dari VGH asli atau VGH test point-nya. Dan kemudian untuk VGH odo atau VGH-O kita kasih dari inti tegangan test point VGL yang tegangannya terukur min 6 volt atau 7 atau min 7 volt. Oke, kita langsung lihat hasilnya. Sebentar. Nah, televisi udah bisa start, udah nyala. Nah, sebentar, kita kecilkan lagi. Nah, bentar, kita gunakan parabola ya, dikarenakan ini di pinggiran, kita bengkel pinggiran Tasik Selatan. Nah, gambar televisi udah normal, tidak ada cacat-cacat lagi atau garis-garis lagi. Ini efek kamera ya. Nah, garis-garis itu efek kamera. Tadi sebelum saya kasih tegangan VGL atau sebelum saya kasih di tegangan VGH odonya itu, sebelum saya kasih tegangan VGL, ini gambarnya agak berbayang gitu ya, agak klise gitu. Namun setelah saya inisiatif untuk kasih tegangan VGL di VGH odonya itu, televisi jadi normal, tidak ada berbayang atau klise lagi. Oke, sementara itu untuk perbaikan televisi LG 32 in yang dimana gambarnya kadang bagus, kadang jelek, kadang bagus, kadang berserat-serat, itu kendalanya ada di tegangan VGH atau ada di T-Con LCD-nya yang IC-nya udah rusak ya. Ini caranya mengakali tanpa ganti T-Con, karena untuk penggantian T-Con itu biayanya
lumayan mahal gitu, dan akan merogoh kocek kantong yang agak lumayan juga. Oke, hasilnya sudah bagus. Segitu saja tutorial kita malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa difahami untuk semuanya yang mungkin lagi mencari-cari solusi. Kebetulan penyakitnya sama, punya garapan TV LG yang kebetulan juga sama penyakitnya kayak begini. Insya Allah bisa Anda terapkan. Sekali lagi, cek tegangan VGH atau VGL-nya itu, atau VGHE-nya atau VGHO-nya di waktu televisi ini gambar bagus, di mana tegangan VGH-nya itu plus dan minnya seharusnya gitu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, segitu saja. Selamat malam dan selamat istirahat untuk semuanya.